iPhone paling worth it di tahun 2021. Nah, ini konten kayak gini nih gue udah sering bahas banyak banget ya kan. Perdebatan udah ya kan, debat-debat di komen udah. Tapi versi long term belum gue buat ya kan. Kalau kemarin iPhone paling worth it di tahun 2021 budget 1 jutaan, iPhone paling worth it tahun 2021 budget 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan. Kali ini iPhone XS ini adalah iPhone XS ya. Ini adalah salah satu iPhone paling worth it tahun 2021 kalau lu beli dan lu bisa pakai long term banget. Jadi kalau lu punya ini itu sekitar 3 tahun mendatang, 4 tahun sampai 5 tahun lu masih bisa pakai, tergantung kebutuhan lu. Nah, coba lu tonton sampai habis biar lebih paham apa yang gue sampein. Tapi sebelumnya, by the way, gue so sorry banget, I'm so sorry. Gue ngerekamnya cuma di jok mobil aja karena gue lagi buru-buru. Nah, by the way, ini juga stok dagangan gue. Buat lu yang pengen nyari iPhone XS seperti yang ada di video ini, langsung klik aja linknya di deskripsi di bawah video ini. Dagangan gue, anjas. Ngendorse ceritanya. Enggak, ini bukan endorse nih, gue promo sendiri ya kan. Jadi silakan klik aja linknya buat lu yang lagi nyari iPhone yang contoh yang kayak lagi gue review nih. Jadi kenapa iPhone XS itu bisa long term banget? Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Bang, sebelum gue lanjut pasti nanya, lu kenapa nggak beli iPhone 13, iPhone 13 Pro? Alasannya simpel, gue dari dulu keluaran iPhone terbaru nggak pernah beli resmi versi Indonesia, resmi iBox. Nah, untuk tahun ini, keluaran iPhone pada saat ini, seri 13, gue mengurungkan niat gue tahan-tahan, ya kan, hasrat gue yang dari kemarin pengen ngembat iPhone 13, sabar-sabar, tunggu keluar di iBox saja. Jadi gue sabar-sabar sampai iBox nongolin iPhone 13. Nah, sekarang gue coba komparasi nih ya sama skema iPhone 13 Pro, kira-kira iPhone XS itu sekilar apa sih? Nah, kalau kita lihat di sini dari segi tampilan yang awal banget kelihatan adalah notch-nya jauh lebih kecil, tapi itu nggak kelihatan di sini. Terus harga starting at 999 nyampe di Indo ya lu bisa beli motor 2, apalagi motor bekas curian lu bisa beli 4 kali ya. Setara dengan iPhone 13 Pro lu dapat motor bekas curian 4 biji kayaknya. Nah, untuk ukuran layar 6,1 inch di iPhone 13 Pro, sedangkan iPhone XS 5,8 inch. Dari ukuran layar ini tidak terlalu kasat sekali perbedaannya, lo bakal pakai nyaman-nyaman juga. Terus masalah sinyal 5G, bullshit banget menurut gue kalau ngomongin 5G untuk saat ini, karena 4G aja kadang 1 bar, bahkan kadang 4G sinyalnya full tapi lemot banget ya kan. Nah, masalah kamera juga beda-beda tipis, cuman memang untuk iPhone 13 Pro itu banyak fitur-fitur tambahan ya. Nah, sekarang ngomongin soal chipset nih. Chipset A15 dengan kita komparasi XS yang lagi kita review, chipset A12. Chipset A12 ini memang beda 2 generasi, A13, A14 baru A15. Tapi nggak usah ngomongin chipset A12. Chipset A11 saja overkill banget. Gue udah nyoba dan gue masih make iPhone yang ada A11, A10 itu masih gue pakai buat ngegame tuh masih enak. Memang terkendala di baterai aja sih. Selebihnya ya udah ini. Nah, sekarang gue fokus ke unit ya. Jadi kenapa iPhone XS ini bisa gue rekomendasiin buat lu yang pengen nyari iPhone very long term ya kan. Kalau lu misalnya lu udah ngumpulin duit nih sekitar 6 bulan 5 bulan gaji, plus lu nyicil uang jajan lu simpan atau lu cari kerja sampingan buat numpukin biar tabungan lu tuh banyak buat beli HP baru atau HP yang bakal lu beli, entah itu flagship second atau HP baru tapi non flagship. Dan ya, di video ini gue coba ngerekomendasiin lo iPhone XS untuk lo beli, dan itu jangka panjang banget. Lo bisa pakai 3 tahun sampai 5 tahun. Gue jamin lo nggak perlu ganti HP, nggak perlu gonta-ganti HP. Seriously, gue nggak bohong. Di sini gue pengen kasih tahu alasannya kenapa kalau lo beli iPhone XS, lo bakal bisa aman, lancar jaya selama 3 sampai 5 tahun ke depan. Yang pertama, lo harus pilih iPhone XS dulu sesuai rekomendasi gua. Yang kedua, lo harus pilih varian tertinggi minimal 128 GB. Kalau mau nyaman 256 GB, 256 ya, varian 256 GB. Gue jual kalau lo pengen beli unitnya. Anjay, promosi gak tuh? Kenapa yang pilihannya 256? Karena dengan space yang banyak itu mesin itu meminimalisir mesin itu panas. Jadi kalau memori itu stagnan banget, hampir penuh banget nih memori HP, itu risiko panas terjadi tuh jauh lebih cepat. Jadi kalau span memorinya tuh lega, memori internal lega, gede, jadi lu makainya nggak sampai penuh, itu keawetan mesin lebih terjamin. Jadi makin tinggi gigabyte-nya, mesin lu makin awet dan makin resiko panasnya makin kecil. Jadi ya itu salah satu alasan. Jadi kalau mesin lu jarang di overheatin,
dari segi pemakaiannya jauh lebih awet. Terus alasan berikutnya kenapa iPhone XS ini worth it banget buat dibeli dan bisa long term banget. Gini nih, seperti yang kita tahu bahwa iPhone yang ada poninya itu sekarang udah rata-rata poni semua ya maksud gue. Dan iPhone yang non poni itu yang tersisa paling baru dengan chipset tertinggi alias chipset yang dipakai sama-sama dengan iPhone 11 itu tinggal iPhone SE 2020. Nanti kalau nongol iPhone SE generasi ketiga, dan gue yakin 100%, 100%, 100% gue nggak bakal salah. Pasti tentunya iPhone SE generasi ketiga tidak ada poninya. Which mean yang dimana ya semua softwaring, aplikasi dan lain-lain itu kompatibel dengan HP berponi. Jadi iPhone yang non-poni itu bakal ditinggalin dan aplikasinya tidak so mulus workflow-nya dibandingkan dengan iPhone yang poni. Jadi iPhone poni itu menurut gue udah untuk pemakaian jangka panjang udah bagus banget. Dan ya unit yang gue jual tuh True Tone-nya nyala boy. Jadi ngiklan udah berapa kali gitu ya kan. Nah jadi alasan yang ini kenapa layar poni itu, padahal gue juga gak terlalu suka sih, tapi dengan adanya poni itu, jadi dari softwaring terus data kecocokan antara software dengan aplikasi dengan HP-nya tuh klop karena ada poni, dan ya itu masalah softwaring lah, agak ribet gue jelasin. Nah ini adalah foto pertama yang gue kasih lihat ke lo menggunakan XS. Ini jepretan asal-asalan kayak nggak terlalu proper tanpa tripod. Jadi menurut lo gimana hasilnya? Kalau menurut gue ini bagus banget men. Hasil jepretan kayak gini tuh natural banget. Lo bisa lihat tuh ada backlight sinar cerah di belakang, tapi objeknya tetap fokus ya kan, warna-warna daun yang hijau itu. Nah biasanya kalau kamera dengan sensor yang jelek, warna hijau daunnya itu nggak senyala ini, melainkan kayak pucat-pucat tipis-tipis. Nah sekarang gue pengen nyoba nih kasih lihat ke lu foto senja-senja tai anjing. Enggak, maksud gue senja-senja alami gitu. Nih lu bisa lihat nih warna background langitnya ya kan, udah memulai gelap. Terus fokus di detail-detail dedaunan, ranting-ranting, lo bisa lihat itu tajam hasilnya. Jadi dia nggak ngebias dan noise-nya sangat minim. Nah, hasil kamera seperti ini worth it banget dan lo bisa pakai sampai bertahun-tahun. Ini adalah foto kedua yang gue kasih lihat ke lo, gila ya kan. Sekarang foto ketiga nih, nggak afdol namanya kalau nggak foto bunga-bungaan ya kan. Nah, lo bisa lihat ini objek warna kuning, warna pink-pinknya ini warnanya tuh hidup gitu, kayak natural, nggak terlalu pekat banget, lebay banget gitu, enggak. Tapi hasilnya bagus dan fokusnya dapat banget ya kan tuh. Ya, gua nggak bohong men. Seriously nih iPhone XS ini kameranya ajib banget. Seriously, gua nggak bohong. Softwaringnya, terus hardware kameranya tuh bagus banget. Nah, ini di foto terakhir. Ini foto di dalam ruangan, khususnya dalam mobil. Biasanya tuh kalau siang-siang pun cahaya di dalam mobil tuh kurang terang juga, apalagi yang pakai kaca film yang tebel. Tapi di sini fokusnya bisa dan dijadiin black and white tuh tetap dapat. Nih, ini sengaja foto-foto kayak gini gue kasih lihat ke lo. Ini mode edit tipis-tipis lah. Jadi lo bisa lihat objeknya tuh tetap bagus, dan ya pokoknya kamera dibawa foto natural oke, dibawa foto senja-senja juga oke, dibawa fokus-fokus tadi foto bunga juga oke, diajak buat edit-edit tipis-tipis ala-ala fit-fit di Instagram gitu kayak hitam putih yang satu ini juga masih oke banget kameranya. Nah, gue lanjutin yang pembicaraan gue tadi. Masalah poni itu adalah menurut gue adalah sebagai iPhone paling standar yang seharusnya lo miliki pada saat ini, karena softwaring antar aplikasi dengan iPhone-nya itu ya ini bakal lebih sinkron dengan iPhone yang ada poninya ketimbang iPhone non poni, karena nanti rasionya itu nggak terfokus ke 16:9 karena ada poni tipis-tipis ya kan. Jadi alangkah indahnya kalau lu upgrade ke poni-ponian, ke keluarga poni-ponian, ya suka nggak suka sih, karena ya kedepannya bakal poni-ponian. Dan ini gratis temper glass kalau lu beli. Kalau nggak dikasih temper glass sama admin gue, lu bacotin aja deh. Nah, jadi sekian aja review gue mengenai iPhone XS yang satu ini. Inilah beberapa reason gue, ya sorry belepotan karena gue buru-buru juga buat videonya, tapi menurut gue ya ini worth it banget. Dan swear-swearan gue nggak bohong, terserah lo mau nyari di mana, tapi yang jelas di sini gue cuma pengen kasih tahu aja bahwa iPhone XS dengan internal memori yang tinggi alias 256 itu fix klop, itu adalah long term banget. Lo beli, lo bisa pakai 3 tahun sampai 5 tahun mendatang. Lo nggak usah ganti-ganti HP, dan ya meskipun HP-nya memang rada tinggi harganya, tapi kalau kita lihat dari segi pemakaian lo jadi irit banget men.